Martin and Mrs. Hong So. Hari ini gue mau ke Jepang. This is my first flight to Japan. Excited banget karena penerbangan pertama. Semoga lancar sampai di Osaka. Hari ini gue mau ke Osaka. Kenapa milih Osaka dibandingkan gue trip kali ini akan ke Osaka sama Kyoto, which is 3 hari di sana. Kenapa nggak pilih Tokyo? Sebenarnya tiketnya lebih murah ke Tokyo, tapi gue nggak pengen ke sana karena terlalu crowded aja menurut gue. Jadi kayaknya lebih baik solo traveling kali ini, pertama kali ke Jepang, menikmati dengan enjoy secara sendiri gitu, nggak perlu mikirin orang. Kayaknya better ke Kyoto atau enggak ya Osaka gitu dibanding Tokyo. Cafe hopping, terus nggak ada specific itinerary, jadi nanti ya udah sesuai mood aja mau kemana aja, entah itu Nara Park atau Arashiyama Bamboo Forest atau ke Fushimi-Inari. Nanti kita lihat aja mau kemana aja, yang pasti tempat-tempat itu bersama kafe-kafe yang unik dan zen banget di Kyoto atau Osaka. Wishlist dari zaman kuliah awal semester, pengen banget ke Jepang, akhirnya finally hari ini kesampaian juga. Excited banget, cuma masih tetap sih deg-degannya nanti di imigrasi Jepang. Mudah-mudahan bisa lolos terus lancar-lancar aja. So far sih aman karena udah ada visa waiver juga, yang stiker udah ada di paspor, terus visit Japan webnya juga udah diisi, jadi tinggal ya udah nanti tinggal submit aja, tinggal pas aja sih harusnya di Jepang. Di Namba kurang lebih sampai Namba Station tuh, Nankai Namba Station itu jam 10-an kayaknya harusnya sampai di sana. Di situ check-in hotel, terus kayaknya akan main-main sebentar dulu, midnight jalan-jalan di sekitaran Dotonbori, terus besoknya baru ke Kyoto gitu. Autumn juga atau fall juga di sana, jadi udaranya enak banget buat dinikmatin. Terus tanamannya juga banyak yang merah-merah, akan take foto banyak pasti di sana. Terus pastinya dingin ya, bawa puffer jaket juga nanti. Excited banget sih karena ini salah satu minggu terbaik di Jepang ya, yang lagi merah-merahnya tuh ya sekarang ini nih di Kyoto sama di Osaka. Nanti kita akan ke Nara Park di hari kedua, habis itu baru ke hotelnya. Udah nggak sabar banget lah pokoknya. Pesawatnya 9 banyak banget sih, ini harusnya penuh full work. Udah gak sabar nanti dari penerbangan dari Jakarta ke Singapura, bakal naik 953 naik SQ. Terus karena member Kris Flyer Singapura juga, Singapore Airlines juga, jadi selama on board nanti akan dapat wifi gue, jadi masih bisa WhatsApp sih harusnya. Ini pertama kalinya naik Singapore Airlines, so mudah-mudahan bisa tetap ya ke depannya ada rezekinya bisa naik SQ terus, kalau bisa di next tripnya. Mudah-mudahan di tiap tahun lah pengennya ke Jepang ya, mudah-mudahan kalau bisa, menurut gue ya kalau bisa naik maskapai yang full service, kalau dapat promonya, kalau tahu cara nyarinya ya better itu dibandingkan lo harus naik LCC. Karena pertama capek, terus kedua bagasinya lo nggak akan dapat sebesar kalau naik maskapai full service gitu ya. Jadi kalau bisa dapetinnya dan tahu caranya dapetin lu mau trip kemana terus naik maskapai full service, ya better mending ambil itu sih. Mahal dikit tapi akan nyaman banget selama penerbangan gitu. Sekarang lagi ada di Jet 8, ini jetnya si Hanwha Airlines juga, Boeing 777-300 pintu 2. Terima kasih. Harusnya on schedule. Passengers of Oriental Airways on flight number FH8722 Haneda, please board the aircraft from gate.
ada ke gate-nya, ada di gate 5 sampai ketemu di Singapura. Jam 7.38 ini gate-nya. Bentar lagi kita boarding ke pesawatnya. Bobot sih hari ini. This way down, please. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking, and my name is Tanawan. Could I meet? Welcome aboard Singapore Airlines. As the safety equipment on this aircraft may differ from that on other aircraft, please give us your attention as we bring you through this important safety briefing. And on a journey, if your device drops into the gap between the seats, refrain from adjusting. Thank you. Which is landed at Singapore. Thank you. Thank I guess you. I'll have to see you again. Careful with the strap. Yeah.
sekarang. Terus ini bagus banget ya, kalau bisa lihat tuh hawa ada kayak hutan buatan gitu di sini. Terus bawahnya tuh kayak kolam ikannya gitu. Bagus sih, ini yang baru sih di Terminal 2. Kita udah sampai di Singapura, nanti habis ini lanjut ke Osaka. Naiknya Singapore Airlines, masih flight nomor 622. Bisa beli air minum, bisa refill di toilet-toilet. Mapping bandaranya kelihatan tuh kalau jalan berapa menit. Nah, kita ada di Terminal 2. Flight kita Osaka 1420 SQ622. Pokoknya ini di Singapura udah keliling aja Terminal 3, 2, 1. Sekarang udah di Terminal 1. Kalau mau kejual tinggal di sini aja. Keluar tapi harus keluar. Terus keluar imigrasi baru bisa kejual. Tadi udah ngeliat juga, jadi ya udahlah nggak usah keluar, ribet juga nanti. Itu flight kita 1420 SQ622 di F41 Terminal 2. Presentasi apa tahu deh, rame banget. Menuju gate 41 flight SQ622. Sekarang udah jam setengah 1, harusnya kita flight jam 2.20 on schedule. Ini udah sampai di gate-nya belum buka, masih 13.10 baru buka. Bentar lagi kita masuk clearance. Sekarang pasangannya kami sendirian tadi. Dua amenities. Sama di safety.
sepi banget. ゲートコードレファミラシプシオ。到达的旅客，请您。 Sepi banget bandaranya. Ini sampai di Kansai Airport, bandara yang nggak pernah kehilangan bagasi selama 30 tahun. Bandaranya ada di tengah-tengah laut. Baru sampai di Namba Station, Nankang Airport. Naik kereta ini. Tadi nggak sempat nge-vlog karena buru-buru. Mereka beli tadi mau naik yang baru sampai di Namba. Tadi nggak sempet ngevlog karena buru-buru, udah beli IC card. Tadinya mau naik yang limited Nankai Express, terus jadinya naik ini karena buru-buru langsung beli IC card aja. Ya udah, akhirnya langsung naik, ada jadwalnya. Sekarang udah nyampe di Namba Station. Habis ini kita ke hotel, baru ke Dotonbori. Arrive in room di Airbnb dekat Namba Station. Nah, sampai juga akhirnya di Airbnb. Malam ini gue sengaja nginep yang di Airbnb karena nyari hotel agak susah yang deket sama Nankai Station. Akhirnya pilih Airbnb ini. Hostnya baik banget, dia kayaknya udah biasa juga buat disewain Airbnb-nya. Ratingnya juga bagus. Terus kamarnya surprisingly gede banget, bagus. Terus aksesnya gampang, petunjuknya juga gampang semuanya. Harganya juga murah karena kayak buat tidur doang. Besok jam 6 lah, jam 6 pagi langsung berangkat ke Nara Park. Kopernya kita titipin di locker room. Habis itu baru ke Kyoto. Capek, dingin banget sumpah. Tuh, ini kamar mandinya bersih banget. Meskipun udah kelihatan lama tapi bersih banget, keren. Lega sih, mending nginep di sini sih. Nyesel juga gue booking apa hotel. Better di sini, 800.000. Roomnya gede, terus tempatnya sepi, enak. Tuh. Sekarang mau lanjut ke Dotonbori. Kita lihat-lihat Dotonbori malam, terus kita take foto di sana. 10 derajat di Osaka. Toko gacha di sini semuanya. Ini tempat yang lagi rame banget. Ini yang toko terkenal. Ya tapi antri. Sampai juga di Dotonbori, dingin banget ini asli, kacau, udaranya kering.
mimpi apa gue bisa tiba-tiba di sini nih. Makanya di jalan ini nih anak mudanya ya udah mereka pada kenalan gitu, cewek cowok emang dikenal sebagai panjang buat kenalan. Akhirnya tiba juga di patung yang sangat fenomenal ini. Dingin banget, kering banget cuacanya. Mimpi apa coba bisa sampai di tempat ini tiba-tiba kayak anak Islam sendirian gitu. Di sini juga banyak sih yang sendirian. Ya samping gue ini tuh dia foto-foto sendiri guys, sama lah kayak gue. Dingin banget, kayak di dream come true aja sih. Udah ngebayangin lama banget akhirnya bisa ke sini. Thank you for visiting our store today. We'll be closing soon. Kan takoyaki yang paling terkenal di Dotonbori. We hope you enjoyed your shopping Mari kita and look coba. forward to serving you again. Makan ini takoyaki yang paling terkenal di sini, ramai banget padahal udah jam 12 malam.